Baik, kita ke informasi selanjutnya masih dari Jakarta. Di Kramajati, seorang pengelola rumah makan memperkosa salah seorang pegawai yang masih di bawah umur. Aksi bejat pelaku sontak mengundang amarah warga. Baru sekali tadi papi. Udah kan ngaku ya. Udah. Iya. Pengelola rumah makan warteg ini akhirnya mengaku perbuatan bejatnya setelah didatangi warga. Aksi tak senonohnya itu diketahui warga setelah korban berteriak minta tolong akan diperkosa. Warga pun berdatangan dan mendobrak pintu warung dan mengamankan pelaku. Ia juga sempat berusaha bunuh diri dengan menusuk gunting ke bagian perutnya hingga tak sadarkan diri. Kita melakukan penyidikan maksimal, terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan, dan karena kondisi kesehatannya karena ingin bunuh diri, maka kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tapi penyidikan tetap dilakukan. Kepada warga, tersangka mengaku aksi bejatnya itu dilakukan saat sang istri sedang pulang kampung. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke rumah sakit. Tim Liputan melaporkan. Ya, astagfirullahalazim. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, terutama dari hawa nafsu yang bukan haknya. Ustadz, bagaimana seharusnya adab-adab antara seorang majikan dengan asisten rumah tangga agar kejadian seperti ini tidak terjadi? Ya, ini kita harus pahami ya bahwa sesungguhnya yang namanya majikan ya dengan asisten rumah tangga atau tadi ya antara pemilik dengan pegawainya ini kan tetap ya namanya fikih, yang namanya syariat, yang namanya aturan harus tetap dijalankan. Pertama, masalah menutup aurat, yang kedua masalah khalwat, masalah ikhtilat, itu tidak boleh ya. Jadi intinya tidak boleh kemudian berdua-duaan gitu ya, tidak boleh kemudian bercampur ikhtilatnya gitu, auratnya juga itu harus terus dijaga gitu. Jangan sampai juga ada tadi kesempatan untuk untuk melakukan seperti itu, karena yang namanya syaitan itu kan ya, jelas ya akan selalu masuk gitu, akan selalu menggoda. La yakhluna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma asyaiton. Jadi kalau berduaan itu yang ketiganya siapa? Yang ketiganya setan. Setan itu yang akan kemudian membisikkan ke dalam sudur, ke dalam dada untuk melakukan hal-hal yang tidak yang tidak terpuji, atau misalnya hal-hal yang kemudian dilarang. Nah, itulah makanya harus betul-betul menjaga jangan sampai ada kesempatan ya, dan nggak boleh tadi berkhalwat, nggak boleh berikhtilat. Artinya terus aurat selalu dijaga, insyaallah. Insya Allah. Nah, Ustadz, dalam kasus pelecehan seksual ini mungkin apa saja yang harus diperhatikan oleh perempuan, misalnya ada untuk menjaga diri, menjaga aurat, dan kemudian untuk laki-lakinya, Ustadz, apakah harus menundukkan pandangan atau bagaimana caranya untuk bisa menjaga hawa nafsunya? Tentu ini dari kedua belah pihak ya, kita nggak boleh menyalahkan perempuannya saja atau laki-lakinya saja, tapi dari kedua belah pihak. Yang namanya lelaki tentu aturan godul basor atau menundukkan pandangan itu melekat ya. Jadi jangan sampai mencari-cari atau sengaja melihat atau berimajinasi begitu ya. Ini berbahaya sekali karena itu panah setan itu dari pandangan itu. Jadi syahwat itu akan muncul gitu. Nah, yang wanita hati-hati jangan tabaruj ya. Pertama, wanita ini lebih banyak lagi ya karena memang objeknya gitu. Jadi artinya jangan terbuka aurat gitu ya, berpakaianlah yang sopan, yang rapi, yang kemudian jangan tabarus. Tabarus itu artinya sesuatu yang dilakukan yang menarik perhatian bukan mahram ya, untuk sesuatu yang bisa menaikkan syahwat gitu. Jadi kayak wanita hati-hati bicaranya gitu ya, jangan kemudian bicaranya arah-arahnya ke sana. Jangan juga nadanya nada-nada yang menggoda gitu ya. Jangan juga kemudian melakukan hal-hal yang bisa tabaruj gitu ya, yang kemudian menarik syahwat dari orang yang bukan mahram gitu. Ini harus hati-hati gitu. Jadi harus betul-betul kedua belah pihak itu menjaga. Dan kalau misalnya tiba-tiba dalam satu ruangan, dalam satu kesempatan sudah mulai berduaan, segera keluar dari ruangan itu ya, segera beristighfar agar supaya dilindungi ya. Pertama dari fitnah, yang kedua ya dari tadi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kemudian bermaksiat dan lain-lain. Seperti itu kurang lebih.
Masya Allah, harus saling bisa menjaga diri masing-masing, apalagi jangan sampai menimbulkan fitnah. Bagaimana Islam mengatur tentang hal itu semua sudah sangat detail begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Erit, kalau kita lihat berita tadi, pelaku ini kan melakukan hal tak senonoh, alasannya karena istri yang ada di kampung. Bagaimana sebaiknya mengelola hubungan suami istri supaya tetap harmonis jika memang terpaksa LDR atau hubungan jarak jauh? Ya, yang pertama memang yang disarankan janganlah menjalin hubungan jarak jauh itu ya, karena memang kurang baik begitu. Nah, yang kedua, jika seandainya terpaksa melakukan hubungan jarak jauh gitu ya, kayak tadi kan itu bukan hubungan jarak jauh ya, namanya istri lagi pulang kampung begitu ya. Itu kan hanya sementara gitu ya, hanya sesaat sebetulnya. Jadi ya perbanyak istighfarnya, menahan nafsunya. Kalau misalnya sulit ya berpuasa begitu ya. Saum itu adalah salah satu yang paling baik, arahan juga buat lelaki atau misalnya pasangan, atau bukan pasangan, pemuda, maksudnya pemuda-pemuda yang masih berjomblo, masih menjomblo maksudnya, dan belum menikah. Kata Rasulullah SAW, itu sebaiknya memperbanyak puasa. Dengan berpuasa mereka akan lebih terjaga dirinya kan gitu. Nah, karenanya LDR itu ya sebaiknya sih dihindari ya, karena kurang baik. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, tadi lakukanlah hal-hal yang seperti tadi, berpuasa, menundukkan pandangan, dan memang beristighfar, menghindari hal-hal seperti itu. Jangan kemudian menyengaja untuk itu semuanya. Nah, kurang lebih begitu. Masya Allah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk tetap bisa menjaga hawa nafsu begitu ya Ustadz.